Orang yang Hmm. bilang Hmm. kain tenun itu kuno, orang itu yang kuno, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ci, Maci, Bina Widya. Eh, Ketemu lagi kita di konten Bina Widya Menyapa Warga episode ketiga. Nah, untuk episode ketiga ini kita udah kedatangan tamu spesial di studio mini kita. Kenapa spesial? Karena sebetulnya yang harus pertama kali kita undang ini di episode pertama sebelumnya itu harusnya adalah eh, tuan rumah kita sendiri, yaitu eh, Bu Sekcam Kecamatan Bina Widya, Ibu Dina Sepnita SSTP MSI. Tepuk tangan lo dong, admin. Tepuk tangan lo. Mau nggak dipotong honor ya? Apa kabar, Bu? Oke, baik, it's okay. Ya, setelah dua episode berlalu, akhirnya kita kesampaian, Bu. Iya, Kita, betul. Dari segi eh, kesibukan ya. iya, Bu. Seperti kita ketahui bersama, emang kecamatan lagi banyak agenda, Bu ya. Oke, ya, banyak agenda kita. Oke, Bu. Tapi di studio ini sejenak kita Relax. relax dulu, Bu. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih, Bu. Oh, Kita ngobrol apa nih, Bu, hari ini, Bu? hari ini gimana kita agak nyantai deh. Jauh Ya, dari pekerjaan ja- kantor banget deh. Bagaimana boleh. kita bicara budaya. Budaya, Ah, asik, Bu. Budaya Melayu Riau, iya, budaya pastinya. Melayu asli kita. Iya, iya, Bahwa iya. kita ini harus mencintai budaya. Akar kita itu budaya Melayu di Ibarat tanah negeri kita. kata pepatah ya, Bu ya. Tak Di kenal man, tanda tak sayang. ya, di mana bumi Bumi dipijak. dipijak, di situ langit Nah, dijunjung. siap. Nah, Masa apa di Bina Widya Menyapa Warga nggak ada sama sekali episode yang membahas tentang budaya Melayu Riau itu sendiri, Bu ya. iya, Nah, betul. syukur kesempatan kali ini kita akan bahas dengan kalau saya nyebutnya Bu Dina ini penggiat. Dasarnya apa sih, Bang Haji? Iya, Bu. Eh, Seperti kita berapa lama kita ngobrol, Bu ya. Mm-mm. Ibu setelah sekian lama mempelajari, bertahun-tahun mempelajari tentang budaya Melayu Riau, khususnya di tenun, kain tenun, Bu ya, khususnya di situ. Dan juga yang saya tahu Ibu juga sebagai pelaku usahanya, Ibu. Jadi selain Ibu ini memperhatikan, tapi Ibu juga berbuat gitu loh. Berbuat untuk mempertahankan, melestarikan kain tenun ini gitu loh, Bu, sebagai budaya. Betul nggak, Ya, Bu? aduh Bang Haji, ini menyanjung sekali saya deh. Gak gitu kali deh. Iya, Bu. Kak, oke, saya memang mencintai budaya, khususnya Melayu. Karena dari kecil saya suka kain. Kain tenun itu kalau dari kecil, oh saya sering main ini. Ya. Saya iket-iket gitu kan, kayak jalan di catwalk gitu. Saya suka kain. Dari hobi itu saya pelajari paling intens itu saya tahun 2011 ya. Lalu 2013 saya belajar nenun, Oh, nenun. itu susah Ah, kan, Bu ya? bener. Waktu awal dari lihat kain dari kecil saya lihat, lalu pas usia saya waktu saya sekcam senaplan, Hmm. enggak salah, senaplan saya bertanya budaya baru. Waktu 2013 saya belajar sekcam payung sekaki di Dekranas Jalan eh, Durian, Durian. Dekranas Kota. Saya izin sama Pak Saipul, lalu saya sediakan guru, saya izin sama Pak Camat, bos besar, saya meluangkan waktu untuk belajar tenun. Awal mulanya memang berat, tetapi setelah kita jalani, kiranya kain itu punya filosofi semuanya. Dari bentuk rentang, pakan, ini kenapa jadi sebuah kain. Dari situ, dari sehelai benang, dari menyucuk benang 3.800, lalu direntang
supaya jangan kusut, lalu ditenun memakai benang pakan emas, jadilah sehelai kain. Oh, saya sangat menghargai Tunggu. para pengrajin. Ini kalau tadi Ibu bilang 3.800 400 benang. benang. Benang yang apa? Kalau kita beli benang itu kan biasanya bulat gitu, tebal-tebal Iya, gitu. betul. Itu Bukan yang masih diikat Iya. itu. Itu berarti 3.800. Bener. Itu untuk menjadi satu kain. Merentangnya 3.800. Iya. Baru ditenun, dimasukin perhelai gitu. Untuk menjadi satu kain. Wah. Nah. Itu kebayang berarti itu. Penenun tuh berarti kerja kerasnya gimana? Kerja keras sama banget, dan ketelitian, kesabaran, dan juga komitmen untuk menjadi sebuah helai. Kalau nggak komitmen, dia nggak jadi kain itu. Jadi kalau saya ada seorang penenun, saya sangat ketemu, saya sangat bangga kali masih ada yang mau bertenun. Kita hargai, cara menghargai, kita belilah produknya. Kalau ada bangga buatan Indonesia, ini bangga. kita juga harus bangga juga produk Melayu Riau, kain tenun Riau betul. ini. Apalagi kalau Ibu bilang tadi Ibu belajar, Bu. Ibu belajar ini maksudnya itu difasilitasi atau Ibu memang niat mencari orang yang bisa mengajari Ibu gitu loh. Jadi saya main ke Dekranas waktu itu. Saya perhatikan ada seorang pengrajin namanya Kak Sri. Lalu saya tanya, siapa pengelola di sini? Oh, masih Pak Saipul, Bu. Oh, saya perhatiin, boleh saya belajar? Oh, Ibu hubungi Pak Saipul. Saya hubungi Pak Saipul, ada satu alat di situ juga, silakan belajar. Berarti di Dekranas itu ada alatnya? Ada, sekarang ada 3. 3, dan saya pun ya sedikit membantu di Dekranas sekarang saat ini. Itu jenis alatnya ATBM. ATBM, Bu. ATBM ini adalah alat tenun bukan mesin. Jadi Pakcik-Macik untuk menciptakan satu kain tenun itu ada yang menggunakan ATBM tadi itu, alat tenun bukan mesin. Yang saya tahu alat itu besar, Bu. Iya. Pakai kayu, Bu ya. Iya. Tapi ada juga yang mesin kok gitu loh. Oh ya, kalau mesin ya kalau saya mengatakan ya kain-kain, tapi kalau sebuah tenun saya mengatakan ya motifnya tenun gitu. Tapi kalau tenun handmade, memang ditenun tangan gitu menurut saya gitu. Berarti kalau yang kain tenun tidak menggunakan ATBM, itu kalau menurut Ibu itu bukan kain tenun? Kalau saya maaf pribadi katakan bukan, dan saya katakan kalau itu motifnya kain tenun, itu kain bermotif tenun Melayu gitu. Kenapa, karena Bu? Sudah memakai modern gitu. Maksudnya berarti apakah kalau misalkan sebuah kain tenun itu kalau kita anggap di kasus khusus kain tenun Melayu, itu memang harus menggunakan alat tenun bukan mesin itu? Memang sekarang ada peremajaan, ada yang udah pakai mesin ya, mesin itu bagus untuk melestarikan motifnya. Ini mungkin soal harga, soal ya lebih banyak produksi. Untuk kapasitas produksi. Iya, kapasitas produksi. Kalau mengatakan mengenai tenun siak, itu adalah handmade buatan para pengrajin memakai ATBM atau satu lagi namanya gedokan. Itu paling tua ada. Itu masih berada di Siak, di Bengkalis, di daerah pesisir masih pakai gedokan. Itu memang kain bekampu ya, bersambung dia bekampu. Itu lebih tradisional sekali itu. Jadi bisa searching di internet gedokan itu seperti apa. Jadi satu kain 2 kali ditenun dia. Jadi baru disatukan, baru dijahit tangan. Tapi kalau ATBM lebar kainnya itu
ya bisa 115, jadi tidak perlu disambung. Saya menghargai. Gedokan itu luar biasa juga. Saya ada ini di Siak, dan saya pun bekerja sama untuk yang gedokan ada satu, karena saya ingin melestarikan, jangan hilang, apalagi generasi muda ini. Ya, ini merupakan prospek pekerjaan yang terbuka untuk para Tapi ini Bu, remaja. kalau Ibu bilang itu bagi generasi muda sebuah prospek gitu loh Bu. Bisa jadilah untuk dari sisi ekonominya itu bisa menghasilkan, mungkin kira-kira bahasanya begitu Bu ya. Bisa. Cuman gini Bu, seperti kita ketahui kalau kita kuliah atau misalkan kita selesai nih pendidikan sekolah menengah atas atau misalkan sekolah menengah kejuruan, Mm-mm. ada nggak sih Bu yang ngajarin untuk tenun itu? Ada. Saya berapa tahun yang lalu saya menerima anak magang SMK 4 berapa kali. Yang yang kami latih magang, yang untuk melanjutkan untuk ditenun itu hanya 3 orang atau 5 orang. Oke, melanjutkan. Lama-lama dia nggak mau lagi bertenun. Yang komitmen masih berlanjut. Contoh, saya contohkan Mayang berada di Dekranas Kota Pekanbaru. Satu lagi anak didik saya namanya Ika, Rizka. Masih dia mencintai, kembali lagi apa ya, heart gitu, mencintai sesuatu hal itu, yakin, kita yakini bisa menjadi suatu selain mendapatkan materi pendapatan gitu, bisa mengangkat harkat martabatnya. Kalau saya sih, kalau ada pameran, kalau insya Allah ke Jakarta, anak tenun yang saya suruh, nggak saya yang berangkat. Kalau kita udah bosan ya Bang ya berangkat ya, biar anak magang, Tapi anak-anak yang semenjak berangkat. pandemi kita udah jarang berangkat Bu. Iya, kalau saya sih baru sekali kemarin ya. Waduh, Sama-sama. iya. Jadi gini Bu, berarti untuk menjadi seorang penenun itu nggak bisa kita hanya berpikir untuk ini kita harus mendapat pendapatan di situ, tapi juga harus dari hati untuk Yakin, mencintai. mencintai. Lalu sekarang ini perkembangan tenun se-Indonesia, mungkin abang searching deh di Kementerian Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, Kementerian Pusat, Bank Indonesia lagi galak-galakan cintailah produk Indonesia. Setiap daerah berlomba-lomba bagaimana produk unggulan dari daerah masing-masing itu bisa berkancah di nasional, lalu juga sekarang untuk pangsa ekspor. Jadi peluangnya terbuka banget ya. Soal wastra, kembali kalau bicara tenun, batik, kain telepuk, lalu tekat, lalu bodiran Melayu yang masih tangan, itu kita bicara wastra. Kain wastra, kain warisan Nusantara. Setiap daerah itu punya, kita punya. Itulah tenun Siak, lalu batik Riau atau batik masa Kesultanan Siak, lalu juga kain telepuk, tekat. Kain telepuk di berarti kain tenun itu di Indonesia ini bukan cuman dari Melayu Riau Bukan. aja berarti Bu ya. Banyak seluruh Indonesia, bermacam kain, bermacam ragam. Ada namanya tenun ikat. Kalau ikat ini tuh Indonesia bagian timur itu, seperti NTB, NTT itu ya bisa di searching lah, dilihat itu ini. Jadi sekarang pun pemerintah pusat itu digalakkan pangsa ekspor, difasilitasi. Jadi memang kita bergerak di wastra ya, wastra warisan Nusantara ini itu peluangnya sangat banget, didukung oleh pemerintah pusat. Kemarin Ibu Sekda kita menunjukkan surat dari Dekranas pusat mencari UMKM yang bisa untuk pangsa ekspor. Wow. Udah pangsa ekspor. Iya. Kita nggak bicara dalam negeri lagi pangsa iya, pasarnya. Betul. Tinggal para pengrajin itu bagaimana meningkatkan kualitas kain. Tapi Bu,
sebelum kita bicara ekspor, berarti kan kita juga harus siap. Iya, betul. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara pemerintah pusat, pemerintah Kota Pekanbaru sendiri gimana, Bu? Apa nih usahanya? Ah, kalau sekarang karena kita ya, nah, Bapak udah dengar contoh di Dharma Wanita Kota Pekanbaru itu kan beberapa waktu yang lalu saya pun terlibat juga di tim ya, menggalak menghakikan kain perahu anak dagang. Haki ini berarti Haki. hak kekayaan intelektual. Iya, iya, sudah didaftarkan pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, udah diproduksi. Ini berapa pejabat kita, baik Jijas kemarin, Festival Jalan Agus Agus Salim. Salim, itu kan ada fashion show. Di para pejabat kita memakai baju perahu anak dagang. Lalu juga digalakan para desainer, fashion designer, bagaimana menciptakan pakaian ready to wear untuk dari combine dengan wastra, kain batik dan tenun. Bu, berarti hakinya itu, hak kekayaan intelektual kain Perahu anak dagang. perahu anak dagang itu, Ada makna falsafahnya. itu sebelum kita bicara falsafah nih, Bu, itu terdaftar atas nama Pemerintah Kota Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, Wow, udah terdaftar, Bu ya. ya udah. Luar Buktinya biasa. yaitu para pejabat kita Ya. yang ASN diharapkan memakainya. Ya. Jadi yang penyalurannya itu di Koperasi Dinas Dharma Wanita Kota Pekanbaru di Gedung Kerinci. Tadi saya ke sana itu sudah ada yang pesen tuh itu dipakai para bapak dan ibu camat. Hmm. Iya, itu yang mengrajinnya pengrajin kita sekota Pekanbaru. Jadi dikumpulkan seluruh pengrajin sekota Pekanbaru. Ada berapa, Bu? Kemarin terdaftar sekitar 15 pengrajin sekota Pekanbaru membuat komitmen dengan Dharma Wanita, Bu Sekda ya, Bapak Bu Sekda, untuk memproduksi ini. Jadi setiap kain itu dibuat oleh pengrajin dengan harga yang setujui oleh pengrajin, itu langsung dibayar cash. Jadi gak ada apa, Cash, Bu. ya sudah ada tempat nyalurkan dan itu Iya, pasti diambil oleh para ASN. Nah, itu kalau tadi Bu bilang 15 pengrajin, itu memang maksudnya dalam artian pengrajin ini pengrajin yang mengoperasikan ATBM-nya, Iya. atau beliau-beliau ini juga punya usaha sendiri di rumah dan mempunyai pengrajin lagi. Ya, bisa jadi karena kemarin Ibu menyampaikan mencari pengrajin rumahan yang betul-betul yang perlu diperhatikan. Jadi pengrajin rumahan ya yang data yang ada ya itu memang dicari betul ya, bertanya kita siapa namanya mau nggak ikut gitu pengrajin rumahan karena mereka yang perlu kita kita bantu ya, kita support ya supaya mereka kain mereka itu produksi ya ada kejelasan langsung kita ambil untuk peningkatan perekonomian dia gitu. Selalu Jadi, memproduksi. Pemerintah Kota Pekanbaru selain concern terhadap budaya tenun Melayu itu juga memperhatikan dari segi produksinya. Iya betul. Sama nanti dengan distribusinya, penjualannya berarti Bu ya. Betul, betul. Kita kembali lagi ya karena setiap hari Sabtu kan memakai baju blazer tenun. Jadi kalau yang untuk baju perawat dagang desain awalnya kalau bagi ibu-ibu itu untuk outer. Kalau bapak mungkin pakai masih jas. Tapi kedepannya kemarin bincang sama Ibu Sekda kita itu bagaimana kain itu lebih ringan karena yang beredar sekarang ini kan yang masih pakai pengrajin ini yang kenal kan pakai benang rayon. Lebih ringan itu kita ada kelas-kelas kain ini. Kalau bicara kain ini banyak deh Bang.
nggak cukup Nggak waktu. cukup waktu, abang minta setengah jam, 1 jam, nggak cukup. Nah, bisa 4 jam kita bicara Iya, iya, mengenai iya. satu masalah kain tenun. Kalau tadi kita bicara eh, tenun perahu anak dagang, Bu, itu ada nggak sih Bu eh, orangnya yang pencetus yang mendesainnya itu, Bu? Kalau saya kan pas masuk di penyempurnaan, Hmm. waktu Ibu Sekda minta Ibu Fitri Jamil, itu sudah duluan. Itu memang dari pengrajin juga diminta, dari pemikiran, dari kalau saya sih ngelihat dari Ibu langsung melihat kehidupan Sungai Siak. Hmm. Sungai yang tepian Sungai Siak kita, Bang. Iya. Ikon kita Kota Pekanbaru. eh Apa sih yang menceritakan kehidupan Sungai Siak itu? Eh, Lalu dibantu oleh pengrajinnya untuk mendesainnya bentuk perahu itu seperti apa. Lalu gelombang itu dibantu juga ya melihat kan ini kan kalau perahu anak dagang desain itu bukan yang lama ya, maksudnya itu motif-motif lama, memang dilihat visualnya itu dipakai ya teknologi juga dipindahkan dalam program apa gitu kan, Berarti akhirnya menjadi sebuah kain diimplementasikan oleh para pengrajin, lalu ada disanding dengan motif lama mas turun temurun ya kalau saya katakan, seperti ya siku-siku di dadanya, gelombang siku-siku, lalu riaknya. dalam artian Bu, berarti setiap tenun Melayu itu punya filosofinya. Iya, ada filosofinya. Yang bikin filosofinya timnya Ibu Mala itu. Kebetulan ASN kita kapan-kapan diundang deh, Bang. Itu Siap. yang di Dinas Pendidikan. Dia yang Ya. membantu dari kain itu. Saya tim menenunnya. Jadi dibentuk tim oleh Ibu nih. Tim menyempurnakan kain perahu anak dagang. Lalu tim makna dan falsafah, ada lagi tim penjualan marketing itu di DWP, lalu tim untuk menghakikan. Kalau saya cukup membantu untuk mengkoordinir pengrajinnya, saya pertemukan di DWP berapa pengrajin, mereka sanggup, berapa biayanya, itu mempertemukan dengan Dharma Sudah Wanita. terstruktur sebetulnya, Bu, ya. Sudah Nah, struktur. jadi seperti tadi membuktikan bahwasanya pemerintah Kota Pekanbaru itu tidak hanya asal berbicara, kita peduli, kita mendukung atau kita berusaha melestarikan kain tenun Melayu, tapi kita juga ternyata pemerintah Kota Pekanbaru sudah berbuat gitu, Bu. Iya, betul. Mulai dari memperhatikan pengrajinnya, Iya, lalu juga memperhatikan sisi produksi dan iya, distribusi sampai dengan ini didaftarkan Bu ya di iya, di Haki. Haki. Bisa dicek itu. Siap. Cek Apa aja di namanya tadi? Menkumham. Kain tenun Perahu anak kain tenun dagang. perahu anak dagang. Itu Nah, mungkin nanti diambil makna falsafahnya dari kehidupan Sungai Sungai Siak. Bu, bicara kain tenun Melayu, Bu. Ini kalau belum lengkap kayaknya, kalau belum ada nggak sih Bu contohnya? Oh, Kain-kainnya? ada. Ini yang dari tenun Siak Sri Kemuning Kailita. Tunggu, kain tenun Siak Sri Kemuning Kailita. Kailita. Ini berarti Saya Ibu sendiri ya? iya bener. Seperti tadi, Dari hobi. seperti tadi saya bilang Pak Cimaci Bina Widya, jadi memang Ibu ini, Bu Sekcam Bina Widya pantas disebut sebagai penggiat karena juga selain pemerhati juga memproduksi gitu. Duh, ketinggian deh Bang. Nggak Ini apa-apa, kena Bu. hobi. Memang realita hobi. gitu. Keseneng. Boleh kita lihat, Bu? Oke. Saya ada apa dua nih, Bu? buah bawa kain tenun. Hmm. Dilihatin deh. Ya, Ini Abang. cukup ringan, Bu ya? Oh ya, coba Abang analisa banget deh. Apa bedanya ini dan ini? Ini fungsinya ini sama untuk bahan baju, untuk baju ready to wear. Kalau yang ini agak lebih berat ya? Kalau ini. Ya. Pandangan Abang melihat dua kain ini,
dua sisi ini. Apa pandangannya? Dari segi apa nih Bu? Dari tadi saya bertanya, sekarang saya bertanya sama Bang Haji. Bingung saya kalau ditanya masalah tenun nih Bu, karena saya masih harus banyak belajar sama Ibu gitu loh Bu. Ini motifnya apa nih Bu? Kalau ini motifnya mayang terurai. Ini mayang terurai, Ya, makna dan falsafahnya sopan santun tata krama. sopan santun dan tata Mm-mm. krama. Ya, Wah, luar biasa. dalam kita pergaulan dalam menjalani kehidupan ini gitu. Ini nanti bisa diolah jadi apa aja Bu? Kalau bisa kain samping, lalu bahan baju untuk ready to wear. Ready to wear itu kan bisa dipakai sehari-hari biar nyaman gitu. Hmm. It- Cuman kan kalau kita bicara kain, ini kan biasanya identiknya nih dengan wanita. Salah tuh, Salah Bu ya? salah banget itu. Terus kalau yang untuk laki-laki, Bisa untuk laki-laki, untuk bikin kemeja, bikin ini bikin aduh, abang harus searching deh di kalangan anak muda, di Suara Gembira. Bagaimana kain itu ya, bagaimana anak muda berbaca bisa menampilkan ekspresinya, apalagi remaja putra. Ini bisa untuk bahan celana juga ini. celana Bu? Bisa. Oh. Yang anak muda, aduh saya kalau nggak ada bentuknya kita searching tuh. Anak muda kan suka mengekspresikan dirinya nih, bentuknya macam sebenarnya celana dia, macamnya kayak kain sarung gitu, diikat gitu, pakai Tapi- baju kaos, tapi, pakai Bu, sket. Kalau saya bisa membayangkan, itu apa ya? Laki-laki bepergian gitu, pakai kain. Hmm. Nah, kayak ini bukan laki-laki, nah. Ya. Kalau saya berpikirnya secara awam Bu ya, dan belum menggeluti gitu loh. Hmm. Nah, itu betul nggak sih Bu? Maksudnya itu masih menjadi suatu hal yang tabu atau apa, bukan tabu ya, maksudnya masih jarang atau masih ya kurang familiar dilihat gitu. Kalau laki-laki jalan kemana-mana pakai kain gitu loh Bu. Abang coba deh pesantren. Kalau kita kaji sejarah kita dulu, kita jangan lupa dengan sejarah ya, bangsa Indonesia itu lebih dikenal duluan yang memakai, maaf, celana atau kain sarung. Kain Coba. sarung Bu. Apalagi di kalangan para di pesantren. Iya, Ah, saya juga pernah pesantren Bu. ah, Itu kan sarung tuh udah jadi betul kan? idaman banget lah. Iya, kalau dilihat dari, kalau baca lagi sejarah kita itu, bangsa Indonesia ini lebih mengenal, maaf, celana duluan, maaf, atau kain. Nah, kalau sekarang namanya kan besarung. Iya, Nah, kalau saya ngatakan ya sarung dulu, coba lihat di Bali, di Jawa, lalu di ya Sumatera, Kalimantan, ya kita ya yang gaji yang nggak pakai baju dulu ya gitu. Tapi kalau saya ngatakan nggak masalah. Sekarang generasi muda kan suka mengekspresikan diri, suka dia gini. Kadang kita lihat Pak Presiden kemarin di ini yang di apa IKN, yang pas lagi kemah, pas lagi camping Bu ya, iya pakai sarung. iya, nggak aneh. Iya, iya, iya. Iya, rasanya nggak aneh deh memakai sarung. Mungkin nyamannya pada saat itu. Jadi kalau saya mengatakan ya, ya itu tren. Kalau saya mengatakan ya kembali, tren itu kan budaya gitu. Dan tren itu bisa diciptakan. Bisa berulang-ulang kali gitu. Makin sering dilihat, makin sering dipromosikan, Jadi tren pasti makin terkenal. terkenal, makin Iya. sering, makin senang juga orang melihatnya nanti Bu, Oke. ya. Tuh Bu, ini kan kain nih Bu. Ya, Untuk saya ada nggak sih Bu yang bisa kira-kira bisa langsung dipakai gitu loh Bu? Yang bisa apa sih? tanja, Tanjak Bu ya? tanja. Ada Bu bawa Bu?
Ya, abang sendiri kan kemarin mendukung program itu, hubungi Oh, saya kan, Bu, ada. ini gitu, saya suruh masuk program Melayu Merindu Tokopedia. Oh, Pesen di sana, saya bilang. Abang mana suka, pilih deh, saya bilang iya kan. iya 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 iya. Ah, Admin ada nggak ya? Ada contohnya. Oh, oke ini luar biasa. Ini ada filosofi nggak sih Bu nih tanjak ini itu bentuknya? ada, Ada Bu. ada. Tanja Melayu merupakan lambang kebesaran bagi kaum laki-laki Melayu, melambangkan marwah loh, Bang. Tanda kebesaran bagi Ya, laki-laki iya, Melayu. marwah. Karena letakkan di kepala kan, jadi melambangkan pemakainya, marwah pemakainya. Kalau abang ini tanjaknya, kalau ini kalau nggak salah, ini elang menyongsong angin, Apa namanya Bu? elang menyongsong angin. Elang menyongsong Mm-mm, angin. iya, Oh, elang berarti menyongsong angin itu maknanya kalau tak salah ya, minta maaf lah saya, para penggiat yang senior kan, para budayawan, itu bagaimana elang menyongsong angin, bagaimana elang ikut bermain apa angin gitu, mengikuti ini arah angin. berarti semacam pemberani gitu nggak sih Bu? Bukan ya? Hmm? Pemberani bukan ya? Bisa melambang Bisa. keberanian. Lambangnya keberanian Mm-mm. laki-laki Melayu. Pandai bermain, pandai menyongsong angin, bermain angin. Berarti bisalah kita telaah di dalam menjalankan kehidupan, ada keberaniannya, lalu baca situasi dan kondisi gitu. Bisa ya lihat ya itu. Eh, dalam artian laki-laki Melayu ini bisa dimanapun tempatnya bisa menyesuaikan dengan Menyesuaikan. keadaan. Mm-mm. Ini dari bahan apa nih Bu? Kalau itu sebenarnya spansil, spansil sama dengan ini nih, ini. Ini berapa nih Bu? Kalau ini di Aduh, jangan bicara. Abang udah pesen di Melayu Merindu, nggak usah disebut-sebutin deh. tapi Maci-maci Bina Widya ini saya kasih bocoran aja lah. Saya Uh, kasih jangan, enggak, nggak enak. saya hanya ngasih bocoran aja Bu. Saya ngasih bocoran yang jelas ini apa ya? Harganya dibandingkan dengan tadi kalau kita bicara filosofi, lalu kalau kita ini bicara bagaimana pengrajin berjuang Betul, untuk menciptakan sebuah produk, ini kalau menurut saya harganya sangat-sangat worth it, betul. sangat-sangat ya nggak bisa dibandingkan. Oh ini hanya beli ini harganya sekian, nggak bisa. Karena satu lagi, Bang Haji, persepsi masyarakat eh, mengenai kain tenun dikatakan mahal. Iya sering itu Bu, sering. Mahal. Tapi kalau melihat prosesnya, bagaimana berhari-hari, minimal 1 minggu loh pengrajin tuh Untuk membuat satu kain menciptakan seperti ini. satu kain. Iya, Ini dari 3.000 berapa tadi dari tuh Bu? 3.800 benang gitu disatukan, ditenun menjadi kain sehelai sehelai benang. Ini prosesnya ini kalau saya tunjukkan nih kebetulan nih. Nih, yang ini nih 3.800 benang ini yang rentangnya. Kalau yang ini mana saya cabut sih kita. Nah, ini nih sehelai benang ini kalau saya cabut ini. Lalu dimasukkan 2 helai benang emas. Gimana rumitnya? Ah, Apalagi kalau pasal pakai yang ATBM tadi itu iya, gue kebayang kan bisa iya, menjadi sebuah kain seperti ini. betul, Jadi kalau kita beli tenun Melayu itu dibilang mahal, kalau menurut saya Bu ya, setelah saya mencoba mempelajari dan juga berbicara dengan Ibu, ini kalau kita beli kain ini kita nggak hanya beli sebuah kain, betul, tapi kita juga bagaimana kita menghargai sebuah sejarah, betul, bagaimana kita menghargai perjuangan dan usaha-usaha dari pengrajin untuk betul, menciptakan sebuah kain ini gitu loh Bu. Jadi kalau kalau kita beli baju atau beli pakaian keluaran luar negeri dengan iya, harga yang mahal, bahkan mungkin kainnya sebetulnya biasa aja dan betul. diproduksi juga dengan Yang merek Chanel, Dior, ya ini bahaya nih kalau sebut merek ini nanti mudah-mudahan channel nama apa melirik.
Dior aja udah ngambil kain tenun ikat Bali loh, Ende. luar Oh, biasa. diproduksi mereka. Berarti ya Indonesia sebetulnya sudah diakui juga berarti Bu. Betul. Nah, ini bangga buatan Indonesia, dan jangan lupa kalau di Pekanbaru, di Riau juga harus bangga buatan Melayu Riau, dan jangan lupa disupport Betul. usahanya. Caranya ya itu tadi, dengan kita beli produknya dan kita pakai. Iya. Nah, Jangan hanya keluaran luar negeri aja Bu ya. iya. Jadi jangan nanti kain batik keluar berita kain batik diklaim Malaysia atau negara tetangga diklaim, lalu tiba-tiba netizen atau pembaca beritanya langsung marah. Oh, pemerintah nggak berjuang mempertahankan warisan budaya Indonesia. Iya. Nah, kita hanya bisa ngomong begitu. Iya. Tapi satu sisi kita berbuat apa? Sebagai pribadi kita berbuat apa? Betul. Pernah nggak sih terpikir kita untuk ya seperti Ibu bilang tadi, kita berusaha melestarikan dengan cara ya memakai produknya, dengan cara ya kan memakai produk bisa dengan berbagai cara, bisa membeli nanti atau bisa misalnya dikasih orang ya kita pakai gitu Bu ya. Betul. Banyak cara gitu. Kain tenun tuh tidak kuno. Cuma saya bingung kalau bilang ada kain tenun tuh mahal, kain tenun tuh panas. Mereka itu pikiran kuno menurut saya. Berarti orang yang bilang kain tenun itu kuno, orang itu yang kuno Bu ya. Itu jangan ngejudge orang juga Ya, kita. itu kan kita Ya. hanya Judge ya. dalam artian seperti kita bilang tadi Bu, bahasanya kita jangan hanya membuat slogan bangga buatan Indonesia. Tapi buktikan. Iya, jangan hanya membuat slogan itu, kita juga harus buktikan gitu. Secara pribadi, secara personal kita harus bisa membuktikan bahwasanya kita juga cinta dengan budaya Indonesia, kita cinta produk lokal Indonesia, dan kita juga mensupport gitu sih. Dengan menggunakan produknya, dengan juga membeli produknya. Ini boleh saya pakai nggak Bu di sini Bu? Boleh, biar Boleh, nampak gantengnya, biar kelihatan gagahnya. Alhamdulillah. Iya, apalagi kalau abang udah pakai kain sampingnya, oh gagah banget deh. Karena pakai baju Melayu, kurangnya kain sampingnya. Ini udah pas belum Bu? Ini udah pas belum Bu? Oh pas banget. Pas. Weh, Ini gimana caranya gini jadi ya? Iya, Kalau daerah Kelihatan? lain, kalau Jawa, ini apa namanya itu? Yang di kepalanya belangkon. Belangkon, Bu ya. Kalau kita tanjak. Nah, Kalau Jawa Barat, apa namanya itu? Setiap daerah tuh punya masing-masing identitas. Jadi- Identitas kita tanjak. Jadi Melayu. kalau kadang wisatawan, saya berwisata ke daerah Jawa gitu Bu ya, itu pasti banyak tuh dijual belangkon-belangkon, dan orang kalau wisatawan itu dia ke daerah Jawa ya dia beli belangkon, Beli dipakai belangkon. untuk pada saat wisata itu gitu. Betul. Ya. Nah ini juga harus ada Betul. berarti Bu di Pekanbaru. Tanjak juga harus ada di Pekanbaru, sebagai nanti kalau misalnya wisatawan datang ke Pekanbaru ya, Iya, dia juga bisa mencari tanjak. tanjaknya dan menggunakannya. Dalam Ya. artian produksinya juga harus diperhatikan, diperbanyak, dan Ya. juga tempat-tempat penyalurannya juga harus Betul. disiapkan dengan banyak itu Bu ya. Ya, harapan ya kita ya terus disebut lah ya. Ini Jadi- Ibu juga kabarnya tenun siak Sri Kemuning Kailita. Nah, ini juga sedang bekerja sama atau berpartisipasi Bu ya dalam event tingkat nasional Bu ya. Betul. Ini baru Zoom meeting saya tadi. Mungkin biar saya mempromosikan satu program yang ditajak oleh Wiasa dan Api Riau beserta 12 pengrajin dan brand fashion designer di Riau. Itu ada program Melayu Merindu di Tokopedia. Saat ini masih di Tokopedia. Bagaimana mempromosikan para pengrajin dan brand fashion designer berkolaborasi fashion designer menciptakan yang berkreativitas bagaimana kain tenun batik wastra Riau ini lebih modern dan bagaimana masuk di kalangan anak muda, generasi muda. Jadi ya kayak wastra, baik bicara batik, tenun, itu kita bicarakan bagaimana ya kita cintai, terutama sekarang kita
kepangsa anak muda, jadi modern, disukai gitu. Bisa dilihat di Tokopedia. Salah satu contohnya abang kemarin kan Bang Aji. Saya bilang udah lihat Tokopedia, saya bilang Jadi ambil di satu di sana. Pak Maci Bina Widya, nanti yang ingin support usaha lokal ini terkait dengan tenun ini, nanti salah satu marketplace yang bisa dilihat nanti di Tokopedia. Tokopedia Bu Mm-mm. ya. Di situ banyak, salah satunya Program Melayu Merindu, ya Melayu program Merindu. nanti di Tokopedia silahkan search saja program Melayu Merindu. Banyak Bu ya di situ Mm. pengrajin-pengrajin penenun, dan salah satunya besutan dari Bu Sekcam kita, Tenun Siak Sri Kemuning Kemudian Kailita. Kailita. Kailita ini nama ini Bu ya, Aduh, kemarin sejarahnya. ya waktu mau daftar merek dagang Heeh. nggak bisa cukup Sri Kemuning. Jadi karena kalau dilihat dari apa itu udah ada, akhirnya harus ditambahkan nama siapa lagi, bingung juga. Waktu 1 bulan saya Iya, iya. dikasih waktu, akhirnya saya ambil Kailita aman, nama anak saya kependekannya, namanya Kaila Aulia Puspita Dewi, Luar pendek biasa. Kailita. Nah, Jadi semoga selain dia bisa melanjutkan yang Amin, perjuangkan ini. amin. Saya turunkan ke anak saya supaya melanjutkan pelestarian ini. Jadi selain cinta dengan tenun Melayu, ibu ini juga sangat cinta dan bangga sama anak. Iya, saya berharap anak saya bisa melanjutkan ya dari kecintaan saya ini, bisa ya lebih membawa zaman. Mungkin zaman dia kain tenun itu lebih berkembang lagi, kualitasnya lebih maju lagi, bisa lebih dikenal, ya bukan nasional aja, ya bisa ke internasional. Baik, Pak Maci Bina Widya, cukup banyak informasi yang kita dapat dari Bu Dina Setmita mengenai tenun Melayu ya, tenun Melayu, mulai dari bagaimana filosofinya, lalu proses penciptaannya, di mana untuk menjadi sebuah kain itu membutuhkan 3.800 benang dan kira-kira 1 minggu pengerjaan Ya, Bu ya. Nah, jadi 1 minggu. eh, kalau dibilang kain tenun itu dijualnya, kain tenun Melayu itu dijualnya mahal, kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita beli sebuah kain ini, kita tidak hanya membeli sebuah kain, tapi bagaimana kita satu sebagai bukti kecintaan kita terhadap budaya Melayu Riau, sebagai dan juga sebagai bentuk support kita Bu terhadap produk tersebut dan juga kepada pengrajin-pengrajinnya gitu. Jadi jangan hanya dinilai dari segi harga yang mungkin kalau dibandingkan dengan alat-alat yang mesin ya itu mungkin ada selisih Oh, harga jauh gitu. banget, Pak. Tapi itu tadi Bu, filosofinya dan eh, bagaimana seorang pengrajin itu berusaha membuat satu kain itu yang harus Kita menurut saya hargai kita hargai, dan itu tidak bisa dinilai dengan harga yang rendah gitu. dan membuka lapangan kerja. Betul. Mm-mm. Apalagi di saat Pandemi. pandemi ini ya, seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menggiatkan gitu ya, Iya, membuka usaha-usaha lapangan kerja. Nah, balik lagi ke kita, Pak Cik Maci Bina Widya yang berkesempatan, yang punya keinginan untuk mensupport usaha lokal dan juga mencintai juga mendukung warisan budaya Melayu Riau. Nah, inilah saatnya kita berbuat. Jadi jangan hanya berkata saya cinta Indonesia, saya bangga buat Indonesia, tapi kita tidak mensupport usaha-usahanya. Dan kalau di Riau harus bangga buatan Melayu Riau juga. Bangga kain tenun Melayu Riau. kalau Itu saya ya. katakan Bang Haji, jangan hanya di bibir saja. Bisa. Tapi buktikan, berbuat kita. Betul. Karena memang ya Indonesia ini begitu Bu. Tapi saya yakin Indonesia bisa, masyarakat Kota Pekanbaru juga bisa, tidak hanya berkata cinta produk lokal, tapi juga bisa membuktikan. Insya Allah Bu, amin. Amin, Yang Rabbal penting Alamin. kita berharap pemerintah Kota Pekanbaru juga terus Sudah berbuat berusaha usaha. untuk memperhatikan pengrajin dan juga memperluas Bu nih
dan memperbanyak kapasitas produksi, juga Iya. memperluas lokasi-lokasi distribusi. Ini salah satu juga turunan dari kain tenun. Karena saya pikir Kipas. udara Kota Pekanbaru Nah, panas, hot. Nah, ini saya kalau untuk kipas. ibu-ibu yang lagi Eh, acara di luar, outdoor atau kondangan, ini sangat bermanfaat, sangat berguna banget. Dan ini lagi-lagi ada di Tokopedia. Tokopedia. Nah, Nanti bisa bisa lihat dilihat. di Tenun Siak Sedi Kemuning Kemuning Kailita. Kailita. Ingat. Ya, Oke. Terima kasih Bu oke. Sekcam, Bu Makasih Dina Bang Sernita Haji. SSTP MSI atas kesediaannya menjadi tamu kita di episode 3 BMW Bina Media Menyapa Warga. Sekali lagi, semoga informasi ini berharga dan bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa disebarkan kepada orang-orang terdekat. Dan jangan lupa lagi, bangga buatan Indonesia. Khususnya nanti kita bangga Pada Wastra Riau Wastra Tenun Riau Siak. Tenun Siak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.